Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi alhamdulillah ini saya perkenalkan dulu. Ini Profesor Supli Rahim, betul ya Prof ya? Atau sering di tempat kita ini disebut juga Ustadz Supli. Nah, alhamdulillah ini waktu beliau ini sangat sangat sibuk. Jadi setelah kesempatan di ba'da sholat Jumat inilah, alhamdulillah kami tim budak laut bisa menghentikan beliau sebentar untuk memberi tanggapan mungkin dari skala sosial ataupun ekonomik, politik dan lingkungan di sekitar komplek perumahan Bukit Sejahtera ini ya, Pak Profesor ya. Silakan Pak Supli, mohon tanggapannya. Oke, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk budak laut. Saya bangga dengan kalian. Jadi pada intinya fenomena sosial yang terjadi di sekitar sini, saya menganggapnya biasa-biasa saja. Jadi kemampuan untuk membeli, untuk menjual, untuk berproduksi, untuk bersosialisasi masih belum jauh berbeda kalau untuk di kalangan kompleks. Tetapi kalau kita lihat di sekitar kompleks ini ada orang yang masih lalu lalang meminta-minta. Assalamualaikum. Apa artinya ini? Artinya berarti ada kesenjangan sosial yang perlu diperhatikan, terutama oleh budak laut dan kita semua warga kompleks Bukit Sejahtera ini. Berarti ada sesuatu yang perlu kepedulian kita semua. Nah, bagaimana caranya? Mungkin nanti kita melakukan kunjungan ke masjid sekitar, ke RT sekitar. Kenapa? Apa yang terjadi yang sekarang? Nah, dari situ kita akan informasikan dengan warga bahwa ada masalah yang terjadi di sekitar kita. Itu menurut hemat saya. Oke. Jadi dengan anjuran Profesor tadi bahwa kunjungan ke masjid lain, apa itu seperti studi melihat dunia luar, mungkin di lingkungan di luar kita itu, Prof? Iya, jadi apa yang terjadi sekarang ini kita prihatin sekali bahwa kita mungkin makan tidak masalah ya, komunikasi tidak masalah, air bersih tidak masalah ya. Tapi kalau kita mencoba memerakyat ya, di sekitar kita banyak sekali masalah. Ada yang PHK, ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak bisa apa gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi apa yang kita alami ini mungkin tidak mereka alami. Nah, selanjutnya Prof, kalau misalnya mohon maaf ini Prof, bukan kita ini promosi atau apa. Ini kan mungkin Pak Profesor sendiri tahu kan, budak laut ini kadang-kadang bekerja sendiri ataupun ya tanpa diperintah, mungkin cuma diinisiasi saja udah bergerak sendiri. Itu gimana itu, Profesor? Ya itulah, jadi itu yang paling bagus ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini adalah manifestasi dari para pemimpin kita mungkin agak tertidur, agak terlena. Jadi apa yang diinisiasi budak laut itu mesti menjadi gerakan yang mendaerah, menasional. Kenapa? Karena fenomena persoalan yang dihadapi masyarakat ini adalah bagian dari dampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri ya. Jadi kepedulian kita lagi diuji. Banyak sekali orang yang maaf ya tidak bisa bayar sewa rumah, tidak bisa makan. Nah, alhamdulillah saya bangga dengan budak laut yang memikirkan itu semua. Alhamdulillah, terima kasih Profesor. Nah, terakhir nih Profesor, jadi kalau ada saran atau kritikan
untuk anggota budak laut dan komunitasnya ini gimana ini? Iya, saya belum tahu persis berapa banyak komunitasnya, berapa banyak komunitas budak laut ini sekarang. Ya, sekarang mungkin more or less ada 15 sampai 20 orang. Alhamdulillah. Jadi jemaah budak laut yang 15 ini adalah bagian dari pioner ya, untuk menggerakkan 6.000-an ya warga kita ini. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita semua, terutama pemirsa yang mendengarkan rekaman ini, ayolah kita tiru, kita support budak laut ini untuk dari kita, oleh kita, untuk mereka. Karena saya katakan tadi bahwa persoalan di kompleks ini akan menjadi bagus apabila memang kita bekerja sama berjamaah dan tidak cukup hanya untuk sholat, puasa, zakat saja, tapi tidak memperhatikan orang di luar kita. Saya pikir itu adalah suatu kesalahan nih. Kesalahan yang harus diperbaiki segera. Saya pikir itu. Jadi memang strategi awalnya itu kita lingkungan sekitar dulu itu, Prof. Tapi berarti anjuran Profesor ini dapat dianalogikan bisa saja di luar lingkungan kita itu, ya, Prof ya? Harus karena sebetulnya itu tadi, kalau tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menginisiasi, maka kita akan mengalami kesusahan dalam jangka panjang akibat kita kurang peduli ya kepada lingkungan sekitar, apalagi lingkungan yang besar. Terima kasih Profesor Supli atas waktunya. Mudah-mudahan saran dan kritik dari Profesor dapat dijadikan referensi bagi budak laut dan yang lainnya. Amin, juga, amin, amin. Selamat berjuang budak laut, bangga dengan kalian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi